Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang Maha Agung yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan pergantian siang dan malam. Bagaimana jika siang itu terjadi terus-menerus? Allah memberikan perumpamaan, maka kita pun tidak bisa hidup dengannya. Maka di ayat berikutnya disebutkan bahwasanya maka apabila terjadi malam yang terus-menerus, maka kita pun tidak bisa hidup dengannya. Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita berkehidupan di dunia ini, kita melaksanakan amal soleh, ya tentunya karena kita adalah manusia. Terkadang amal-amal tersebut kebajikan atau mungkin amal soleh, namun kita pun tidak bisa lari dari yang namanya keburukan. Dan kita terkadang melaksanakan banyak sekali keburukan, banyak sekali dosa. Maka dari itu ada sesuatu syariat atau bahkan ibadah jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ibadah ini ajaib karena bisa menghapuskan dosa-dosa kita seluruhnya. Masya Allah. Dan itulah yang akan kami bahas pada ceramah kali ini, yaitu adalah tobat. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat berkaitan dengan hal ini, yaitu tentang tobat di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53 insyaallah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu menghapuskan segala dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tobat ini, dengan ayat ini bisa menjelaskan bahwasanya itu adalah kabar gembira bagi kita semua, dan terkhususnya bagi orang-orang kafir dan selainnya yang berdosa besar. Dan juga dijelaskan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya, dan di mana hal ini tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah teman-temanku sekalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita itu memiliki dosa yang besar.
mungkin kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita benar-benar tobat yang nasuha, tobat yang dimana bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa caranya, salah satunya adalah jika kita menzalimi orang atau menzalimi sesuatu apapun itu, maka hendaklah kita meminta maaf dulu kepada orang tersebut. Mohon agar diikhlaskan segala apa yang pernah kita zalimi kepadanya. Kemudian berikutnya, yaitu kita mulai bangun di sepertiga malam, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa-dosa kita yang pernah kita laksanakan, yang pernah kita lakukan, agar dihapuskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Maka teman-teman sekalian, selanjutnya yaitu mulai meninggalkan segala apa-apa dosa-dosa yang pernah kita laksanakan. Mungkin jika dosa itu rutin, dosa yang kita laksanakan terus-menerus dengan jenis yang sama, maka kita mulai meninggalkan atau bahkan benar-benar meninggalkan segala dosa-dosa yang pernah kita laksanakan tersebut. Kemudian yang berikutnya, hendaklah kita berteman kepada orang-orang soleh, yang dimana hal yang membuat kita semua itu agar menjadi orang yang baik, orang yang ihsan, maka kita berteman pula dengan orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itu, teman-teman sekalian, sebelum untuk saya menutup ceramah pada kali ini, saya akan membawakan suatu kisah, yang dimana kisah ini terjadi pada Bani Israel zaman dulu. Ketika itu ada pembunuh yang dia itu membunuh orang, tidak hanya 1, 2, tetapi 99 orang. Naudzubillah, naudzubillah. Pembunuh itu kemudian dia itu merasa kalau dia itu dosanya banyak sekali dan besar sekali. Maka dari itu dia mencari seorang syekh yang dimana agar bisa menjawab apa yang ada di hatinya, yaitu apakah Allah itu bisa mengampuninya. Maka datanglah ia kepada seorang ahli ibadah. Kemudian ditanyakannya, aku telah membunuh 99 orang. Apakah aku itu bisa diampuni dosanya? Maka ahli ibadah itu pun menjawab, tidak. Maka dari itu, kemudian pembunuh ini menggenapkan dengan membunuh 100 orang, yaitu dengan ahli ibadah tadi. Tapi dia itu terus berjalan menyusuri jalan agar bisa menemukan jawabannya. Maka ia tak putus asa. Dia akhirnya mendatangi suatu ahli hikmah, ahli ilmu. Maka dikatakannya kepadanya, apakah aku, dosa-dosaku seluruhnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ahli hikmah tersebut menjawab, ya, pastinya. Pasti Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Maka dari itu, orang ini, pembunuh ini, diperintahkan kepada ahli hikmah ini agar mendatangi ke suatu negeri yang cukup jauh, yang dimana di negeri ini orang-orangnya seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berjalan-jalan untuk menuju ke negara tersebut, maka qadarullah dia meninggal di tengah perjalanan. Maka malaikat rahmat dan malaikat maut berselisih, karena apakah dia itu orang-orang yang khasirin atau orang-orang yang rugi, ataupun orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka ditanyakannya kepada malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikat tersebut agar mengukur jarak dari negeri yang dituju dan negeri yang dekat, negeri yang dia tinggali. Maka ketika diukur jaraknya tersebut, Masya Allah, jaraknya itu sejengkal lebih dekat di tempat negara yang ditujunya. Maka qadarullah, dia termasuk orang-orang yang beruntung dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian,
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.